Kali ini, kita bakal kupas tuntas sesuatu yang bisa dibilang revolusi digital di Indonesia. Sebuah gerakan senyap yang menjanjikan internet super cepat dan yang paling penting, terjangkau buat jutaan orang. Tapi apa sih yang sebenarnya jadi pemicunya? Nah, inilah kisah tentang lahirnya internet rakyat yang dimulai dari satu langkah strategis pemerintah, lelang frekuensi 1,4 GHz. Oke, biar kebayang, ini dia alur cerita kita. Kita mulai dari akarnya dulu, masalah kesenjangan digital yang ada di Indonesia. Terus kita lihat solusi dari pemerintah, siapa pemain-pemain baru yang menang, dan yang paling ditunggu-tunggu, apa sih sebenarnya internet rakyat itu? Setelah itu, kita analisis efek dominonya, tantangannya, sebelum kita tarik kesimpulan besar tentang masa depan digital bangsa ini. Oke, kita mulai dari awal. Kenapa sih langkah ini penting banget? Karena panggungnya itu udah disiapkan oleh sebuah tantangan nasional yang sangat-sangat besar. Nah, coba deh, lihat slide ini. Ini dia akar masalahnya. Ada dua tantangan utama. Pertama, lihat grafik itu. Penetrasi fixed broadband kita itu salah satu yang paling rendah di ASEAN. Kenapa? Ya karena mahal. Bayangin, rata-rata kita harus bayar 250–350 ribu rupiah buat kecepatan 30–50 Mbps. Ini kan berat banget buat kantong kebanyakan keluarga. Kedua, dan ini nggak kalah penting. Lihat peta itu. Kesenjangannya parah banget. Infrastruktur internet yang bagus itu cuma numpuk di kota-kota besar di Jawa, sementara daerah lain ketinggalan. Nah, melihat masalah ini, pemerintah nggak tinggal diem dong. Mereka meluncurkan sebuah intervensi besar yang dirancang khusus buat menjembatani jurang digital ini. Dan inilah solusinya. Lelang frekuensi 1,4 GHz oleh Kominfo. Tujuannya jelas banget dan ambisius, mendorong internet super cepat sampai 100 Mbps dengan harga yang benar-benar bisa dijangkau sama masyarakat luas. Dari 7 perusahaan yang ikut, akhirnya ada 3 nama besar yang masuk final. Sang raksasa Telkom, pemain agresif MyRepublic, dan satu kuda hitam dari anak usahanya, Surge. Terus gimana caranya ini bisa murah dan cepat? Nah, kuncinya ada di teknologi canggih di balik frekuensi ini. Namanya Fixed Wireless Access atau FWA. Coba lihat perbandingannya di sini. Beda banget sama fiber optik yang harus gali-gali kabel yang mahal dan ribet ke setiap rumah. FWA ini kerjanya kayak wifi raksasa. Sinyal dipancarin langsung dari menara ke modem di rumah kita, tanpa kabel. Hasilnya, infrastruktur yang jauh lebih ramping, efisien, dan yang paling penting, bisa dipasang cepet banget. Nah, hasil lelangnya, jujur, ini mengejutkan banget. Bukan pemain lama yang mendominasi. Justru lahir peta kekuatan baru yang siap mengguncang industri telekomunikasi Indonesia. Siapa aja mereka? Dan inilah juaranya. Surge, yang bisa dibilang pendatang baru, berhasil merebut Region 1 yang mencakup Jawa, Papua, dan Maluku. Ini wilayah krusial loh, dihuni sekitar 59% populasi Indonesia. Artinya, lebih dari setengah penduduk bakal dilayani pemain baru ini. Gila kan? Sementara itu, MyRepublic mengamankan Region 2 dan 3, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebuah duopoli baru telah lahir yang bakal mengubah total peta persaingan. Sekarang kita bedah strateginya Surge. Ini cerdas banget. Mereka nggak bangun semuanya dari nol. Mereka manfaatin backbone fiber optik yang udah ada di sepanjang rel kereta api milik KAI. Bayangin, jalur kereta api diubah jadi jalan tol data. Mereka juga bangun edge data center di stasiun-stasiun. Dengan target ambisius 5 juta pelanggan dan dukungan raksasa teknologi global kayak NTT Docomo dari Jepang dan Qualcomm dari Amerika, mereka ini siap tancap gas. Di sisi lain ada MyRepublic. Misi mereka adalah ekspansi agresif di luar Jawa, menyasar wilayah yang selama ini kurang terlayani kayak Sumatera dan Kalimantan. Layanan FWA ini bakal jadi pelengkap jaringan fiber mereka yang udah ada. Oh ya, dan ada satu mandat khusus dari pemerintah. Karena menang di Kalimantan, mereka wajib bangun konektivitas di Ibu Kota Nusantara, IKN. Jadi ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga bagian dari proyek strategis nasional. Oke, jadi semua ini artinya apa buat kita? Buat para konsumen, apa sih sebenarnya penawaran yang jadi buah dari lelang besar ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia, internet rakyat. Kecepatan sampai 100 Mbps, kuota unlimited, gratis biaya pasang dan sewa modem. Dan harganya cuma mulai dari Rp100.000 per bulan. Rp100.000? Ingatkan tadi harga rata-rata Rp250–350.000? Penawaran ini bahkan nggak ada setengahnya. Lihat aja perbedaannya di grafik ini. Jauh banget. Ini bukan cuma diskon, ini gebrakan yang mengubah aturan main. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, implementasinya udah jalan.
Sampai November 2025, lebih dari 15.000 titik Wi-Fi udah aktif, terutama di kota-kota di Pulau Jawa. Ada juga program prioritas sekolah rakyat yang tujuannya mulia banget, yaitu ngasih kesempatan belajar yang setara buat generasi penerus kita. Mereka berkomitmen menyambungkan puluhan sekolah dengan internet 100 Mbps, seperti yang sudah sukses di Yogyakarta. Prosesnya juga dibikin gampang banget. Secara teknis, sinyal dipancarin dari menara, diterima modem di rumah, terus disebar jadi Wi-Fi. Nah, buat kita sebagai pengguna, daftarnya juga simple. Tinggal buka situsnya, isi data, dan sistem akan langsung ngecek apakah area kita sudah tercover atau masuk daftar tunggu. Gampang banget. Tapi tentu aja, proyek segida ini pasti ada dua sisi. Di satu sisi, potensinya luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ada ujian realitas yang nggak bisa kita abaikan. Apakah semua ini beneran bisa berjalan mulus? Yuk kita lihat tantangannya. Pemerintah udah pasang pagar-pagar regulasi yang ketat buat mastiin semuanya sesuai rencana. Para pemenang ini wajib memenuhi komitmen pembangunan yang masif, ada batas atas harga biar harganya tetap terjangkau, ada juga kewajiban berbagi jaringan untuk mencegah monopoli. Dan yang menarik ada larangan menyediakan layanan seluler, ini penting biar mereka fokus 100% ke misi fixed broadband ini, nggak kemana-mana. Kalau ini berhasil, wah efek dominonya bakal dahsyat. Ini bakal memicu persaingan yang sehat, memaksa pemain-pemain lama buat ikut nurunin harga, dan naikin kualitas layanan. Ekonomi digital juga bakal makin ngebut. Bayangin, seorang pengrajin di desa terpencil bisa jualan produknya ke seluruh dunia. Dan yang terpenting, ini akan menciptakan pemerataan akses pendidikan dan informasi, ngasih kesempatan yang sama buat setiap anak bangsa. Tapi, ya itu tadi, tantangannya juga nggak main-main. Pertama, investasi infrastruktur yang butuh dana triliunan rupiah. Ini bukan duit kecil. Kedua, soal bisnis. Apakah model harga super murah ini bisa bertahan dalam jangka panjang atau malah memicu perang harga yang merusak industri? Dan ketiga, tantangan geografis. Membangun jaringan di medan yang sulit di luar Jawa itu jelas jauh lebih rumit dan mahal. Semua ini membawa kita ke satu kesimpulan besar. Kita ini sedang menyaksikan sebuah momen yang bisa jadi titik balik fundamental buat masa depan digital Indonesia. Jadi, pertanyaan utamanya sekarang adalah, apakah inisiatif ini bakal jadi katalisator perubahan yang abadi, atau cuma bakal jadi euforia sesaat yang hilang ditelan waktu? Jadi ya, disinilah titik krusialnya. Di satu sisi timbangan, potensinya sebagai game changers itu gede banget, nggak bisa dibantah. Tapi di sisi lain, tantangan skala investasi, keberlanjutan bisnis, dan kompleksitas geografi itu nyata dan berat. Makanya pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah inisiatif ini bagus, tapi seberapa bagus eksekusinya nanti untuk menghadapi semua tantangan itu dan mewujudkan potensinya. Pada akhirnya, lelang ini dan lahirnya internet rakyat adalah pertaruhan besar untuk masa depan. Ini bukan cuma soal internet yang lebih murah, ini adalah upaya strategis untuk mengubah infrastruktur, dari yang tadinya penghalang kemajuan menjadi pemungkin kemakmuran. Keberhasilannya akan mendefinisikan ulang peta ekonomi, sosial, dan intelektual Indonesia untuk dekade-dekade mendatang, dan menempatkan rakyat sebagai pemenang utama dalam perlombaan menuju akses digital yang adil dan merata.